awal mulanya gimana sih Mon? Bisa jadi pembalap ini kamu ngelatihnya, terus disiplinnya, bisa disiplin ini gimana sih seorang ayah ngelatih anak? Aktivitas sehari-hari tuh ngapain aja? Enggak, balap ini harusnya kita jaga awal. Pengen kamu sendiri atau dari ayah lihat ayah jadi pengen atau emang disuruh sama ayah? Apa cita-cita kamu ke depan? Pernah mengalami kesulitan seperti apa kamu pada saat lagi balapan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Trijaya. Seperti biasa, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel saya ini. Dimanapun kalian berada, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Yang belum subscribe, yang belum like, ayo bantu like dan subscribe dulu karena itu sangat suatu kebanggaan juga buat saya. Kalian selalu mendukung saya ini ya. Saya ini sekarang lagi di daerah Gunung Kidul, di tempat kediamannya Sudarmono atau Peda Ega Pratama. Assalamualaikum. Dengan Mas Sudarmono, salam gitu ya. Ini seorang ayah dari Peda Ega Pratama ya, yang pernah saya juga kupas di konten yang ini nih. Tring tuh, sehat Pak pelatih. Sekarang kita mau memberi edukasi juga pada kalian semua yang menjadi pembalap atau misalkan gimana sih kesehariannya seorang Peda Ega Pratama. Kita korek-korek sampai habis di video yang sekarang ini. Kita ngobrol-ngobrol boleh? Sekarang juga ada Peda, kita ngobrol-ngobrol, kita korek-korek. Itu lagi ngelap motornya juga ya. Nanti kita bahas nih, ini motor bukan sembarang motor juga. Kita bahas di konten selanjutnya ya. Di konten selanjutnya kita bahas. Sekarang kita korek-korek kesehariannya seorang Peda Ega Pratama ini. Ini boleh masuk kok Pak? Saya masuk duluan kok Pak? Masih. Oh, assalamualaikum. Mana pedanya? Ya. Oh dia muncul di sini dong. Catlek. Oke, ya. Kita berbagi tips-tips tentang keseharian kamu, ngapain aja dari aktivitasnya, kita korek-korek ya. Oh, ini juga ada penghargaan juga coy. Ini dari mana aja nih? Dari ini balap Edu Standar 2019 ya. Terus ini anak inspiratif apa nih? Main lato-lato atau bukan? Inspiratif dari Bupati Gunung Kidul ya. Terus ini juga ada Peda Ega Pratama sebagai atlet berprestasi di ajang balap motor tingkat Asia tuh. Karena Peda di tingkat Asia kemarin beberapa kali juara ya. Dari lurah, dari bupati, dari IMI, dari RT RW ada? Oh belum ya. Sekarang kita sambil duduk aja di sini. Nah, mohon panggilannya ayah Sudarmono ini mohon ya. Kita sambil duduk coba Peda di sini. Sudarmono di sini ya. Ini di sini aja lah kayaknya. Nah, sambil begini aja. Tenang. Ojo tegang. Jangan tegang. Oke teman-teman ya, sekarang kita korek-korek Peda ini. Umur berapa sekarang? 14 tahun. Korek-korek tahun ini Peda balap apa tapi nanti dikupasnya tuntasnya di belakang. Ikuti aja, jangan skip nanti kelewat kalian ya. Peda ini awal mulanya dari ayahnya dulu nih. Awal mulanya gimana sih Mon? Bisa jadi pembalap ini kamu ngelatihnya, terus disiplinnya, bisa disiplin ini gimana sih seorang ayah ngelatih anak? Tipsnya gitu buat teman-teman yang nonton. Tipsnya sebenarnya ya dari umur berapa dia balap? Balap itu serius balap umur 6 tahun. Umur 6 tahun? Maksudnya benar-benar ikut kompetisi. Balap apa dulu? Motocross dan motocross. Tapi kalau kenal motor itu 4 tahun. 4 tahun? Ya,
Jadi sebelum dia lahir, saya kan sudah suka motor dulu. Ya kan dulu kan kita ini jadi gini, dulu tuh dia pembalap saya juga di 2012 sampai 2012, 13, 14. Ya. Ya. Sekarang beda juga pembalap saya juga kita mulai tahun 2000 masih kita berapa? 19 sampai 2022. Jadi 2 generasi, tapi sayanya tetap masih muda coy. Oke, dilanjut. 4 tahun karena sebelum dia lahir saya suka motor dan saya membayangkan kalau punya anak kecil kalau membayangkan kalau punya anak kecil tak pakai motor ini nih, nah siapin setelah dia lahir terus dia udah mulai tahu motor lah, tak kenalin motor ya, tak player-playerin dulu pertama. Jadi dari umur 4 tahun itu. 4 tahun. Jadi player-playerin. Jadi motor mini kuping kamu nggak? Waktu itu mini GP kecil. Pokoknya gimana caranya anak itu suka motor dulu. Suka motor. Pokoknya harus suka dulu. Gimana? Ada anak yang suka kena beliran motor langsung lari, itu jangan sampai. Kalau bisa beliran motor itu seneng. Jadi ya, dia itu pas kecil saya tak nyalain motornya, tak belirin, tak main heng ya. Dia udah suka dulu, suka suaranya. Sepeda udah bisa belum? Udah 4 tahun, sepeda 3 tahun udah 3 tahun udah bisa sepeda. 2 tahun udah bisa, 3 tahun udah bisa. Ini udah saatnya kenal motor. Tak belier, dia udah suka. Habis itu setelah terbiasa dengan suara, dia tak suruh pegang gas. Gas, dia mulai ketawa-tawa. Nah itu udah kayak gitu, udah berjalannya waktu. Emang kamu mau menciptakan anak kamu jadi pembalap gitu? Paling enggak dia kenal motor gitu. Saya belum pemikiran ke dulu kamu masih balap. Masih balap. Itu keliling-keliling terus akhirnya dia mau naik motor. Terus habis itu ya belajar berapa lama itu pada saat itu? Kalau langsung bisa kayak sepeda. Kan yang motor kecil itu Matic, ada kupling. No. Dia udah bisa langsung naik motor. Tapi udah tak kasih. Tapi dengan catatan dia harus sudah pakai pengaman semua, tak kasih pengaman. Masih pengaman semua. Pakai helm, pakai itu, nggak boleh main motor, nggak pakai helm, nggak pakai safety, nggak boleh, harus pakai itu. Sekarang bagian sepeda. Kamu masih ingat pada saat dulu yang apa? Ini kesoal kecil itu bayar motor terus naik motor pertama awal masih ingat sampai sekarang? Kalau naik motor Hah? Masih? Awal mulanya terus jatuh nangis? kalau jatuh tuh dulu waktu ya Nangis dulu? Dulu ini anak ini dulu malu-malu ini ya, udah apa aja dulu masih balap sama saya, ini masih kecil nih diajak ngobrol susah ini. Nah sekarang udah nggak pemalu sekarang. Jatuh nangis nggak? enggak Hah? Enggak? Yakin? Enggak Mon? Enggak nangis? Ini anak termasuk bandel atau enggak? Enggak, kalau bandelnya sih enggak. Anaknya bandel enggak? Nah, oke. Karena kan anak ini urusannya sekolah. Sekolahnya ini bagaimana? Kamu sekolahnya gimana? ya Bagus nilainya. ya enggak bagus. Bagaimana? Coba ayahnya. Sekolahnya gimana? Sekolahnya lancar, dia tetap suka sekolah, untuk nilainya ya enggak jelek sih, Enggak jelek, enggak bagus juga berarti. Berarti sering bolos dong. Ada bagusnya, terutama di Olahraga itu udah pasti kalau di olahraga di atas terus. Kalau untuk yang lain mungkin karena untuk masuknya lebih sedikit, mungkin ya nggak mungkin jadi yang terbaik gitu kan. Terus ada kamu merasa susah nggak, merasa sulit nggak pada saat kalau misalkan kan bolos nih, bukan bolos sih, izin balap. Terus untuk susulannya gimana kamu? Ya nyusul aja. Jadi maksudnya udah beres belajar yang lain, susulan gitu. Ya Aktivitas sehari-hari itu ngapain aja? Dari mulai apa aja nih? Misalkan aktivitasnya dari awal nih, bangun pagi, fisik sekolah dulu dong, nggak langsung fisik. ya sekolah dulu. Sekolah jam berapa? Kegiatan sehari nih. Ini misalkan hari apa nih ya? Misalkan kamu sehari-hari apa aja? Hari Senin. Kalau sekolah hari Senin gitu ya sekolah pagi-pagi pagi jam jam 7 berangkat jam 6 berapa ya? Jam 6 jam setengah 7 lah berangkat. ya.
Diantar sama ayah, mama. mama, ayah masih tidur. Terus udah gitu sampai jam berapa pulang sekolah? Jam setengah 2, jam 2.10. 10. Terus kalau hari Senin nggak latihan, sorenya fisik. Kalau Senin nggak latihan, sorenya fisik. Iya. Fisik. Sama habis itu nanti gitu, apa sisa gitu. Fisik lagi. Ya, Oh, fisiknya ngapain aja kamu? ya ada roller sepeda sama treadmill sama Treadmill. alat lainnya. Itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari, coy. Itu dari umur berapa kamu seperti ini? Kalau ini berapa ya? Umur berapa? Ya. Mon. Dari balapan dia dari kecil udah fisik. Fisik. Dari umur kecil. Umur kecil mungkin kita 8 tahun. 8 tahun. Udah mulai motornya setahun? 2000 pas kita itu 2015 atau berapa ya? 2015 ya. Udah gitu kamu misalkan misalkan pulang sekolah fisik apa itu gimana belajarnya? Nggak berat itu? Ya belajarnya ya waktu sekolah aja. Oh sekolah aja, tapi bisa? Ya nggak bisa semua. Nggak bisa semua. Terus udah gitu kamu nggak pernah main sama teman gitu ke mana gitu? Nggak pernah kalau misalkan ini kan biasanya di daerah Gunung Kidul ya, jauh dari perkotaan misalkan kayak kita ya mohon maaf ya, mungkin jauh ada tempat hiburan untuk apa kita di sini ya, nggak pernah main sama temen apa gitu? Ya pernah lah. Kalau main sama temen main apa? Main Lato-lato sekarang. main apa main apa ini? Main apa? Main game. Ya kalau dibolehin main kemana gitu ya main. Oh berarti nggak dibolehin sama ayah? Ya kadang Nggak dibolehin berarti Pak? Ya saya harus memilah-milah kan anak-anak harus memilah. Kalau dia positif buat dia, terus dia ini emang waktunya itu berkumpul sama temennya, ya tak silahkan. Asal itu nggak mengganggu kewajibannya dia sebagai pembalap. Tapi untuk anak-anak tetap butuh dunia anak-anak juga. Ya nggak boleh menghilangkan dunianya itu. Jadi Peda ini dulu di motocrossnya juara berapa ya? Nasional mungkin juara 3 atau berapa, lupa ya. cuma setahun doang ya? 2 tahun. 2 tahun motocross. 2 tahun 50 cc, 65, nggak sampai full, nggak sampai setahun. Langsung saya alih ke aspal. Jadi langsung ke aspal. Jadi Sudarmono ini juga buka racing school dan banyak juga murid-muridnya ya, dan juga pelatihnya di ART juga bareng saya juga gitu. Dulu pembalap saya, sekarang pelatih juga, dan anaknya pembalap juga gitu ya, dari racing Kembali ke racing dulu. Sekarang udah enggak kan. Mon, ada planning khusus atau gimana kamu ngajarin khusus nggak ke anak kamu ini untuk mengatur waktunya latihan fisik atau apa, itu udah diatur dari awalnya atau bagaimana? Dari awal harus seorang atlet itu memang harus manajemen waktunya harus bagus. Jadi nggak boleh kita mau balapan baru persiapan, sebelum balapan nggak boleh, harus jauh-jauh dipersiapkan semuanya. Fisiknya harus tertib, sampai waktunya harus tepat, itu dipersiapkan. Terus apa yang harus disiapkan juga porsinya disesuaikan. Kalau ini belum saatnya porsinya kita lebihin juga malah percuma. Sesuai kebutuhannya apa yang mau disiapkan balapannya juga. Untuk masalah amit cedera ya, cedera kamu udah apa aja? paha apa tulang kering. Tulang kering yang besar apa yang kecil, yang kanan? Yang besar. Yang besar. Yang ini? Terus yang paha Paha kiri. paha kiri sama Kemarin baru cabut pen juga ya. Yang mana? paha kiri. Yang paha kiri. Yang itu berarti yang kanan belum? Belum. Nah, apa yang kamu rasakan pada saat kamu cedera seperti itu? Apakah kamu makin semangat lagi? Apakah kamu ada kapok atau gimana? Sakit nggak? Atau terus sakit nggak gitu? Ya, Sakit pasti sakit. ya. Terus apa yang kamu rasakan pada saat itu, pada saat cedera? Untuk teman-teman juga kan, jadi biar nggak gampang menyerah, itu seperti apa kamu tuh? Karena aku lihat kemarin kamu cepet banget untuk penyembuhannya. Terus apa yang kamu rasain pada saat kamu kena musibah itu? ya
namanya pembalap ya harus tambah semangat, bukannya malah kendor. Sudah risikonya ya cedera itu. Oke. Udah mengetahui itu. Nangis pada saat itu? ya pernah sempet nangis yang Nangis. waktu patah. Yang mana? Yang pertama kali? Yang pertama kali yang mana? Yang pertama kali yang patah. Sama seperti ayahnya ya. Ayahnya dulu juga paha ke kiri juga ya. Kiri sama ini yang juga paha kiri. Nangis paha kiri. Yang kanan? Yang kanan nangis juga. Jari kemarin nih ada jari juga nih. Wah, jari ada videonya nanti saya. Takut terus. Tendangan aku. Jari nangis juga. Nangis. Ya, Takut ya. sama jarum suntik kamu gimana? Apa? Takut sama jarum suntik? Enggak, ya jarum suntik sakit. Dah, balap ini harusnya ditanya dari awal. Pengen kamu sendiri atau dari ayah, lihat ayah jadi pengen, atau emang disuruh sama ayah? Pengen Pengen sendiri. Kenapa pengen jadi pembalap? ya asik aja gitu. Apa yang bikin asik kamu? Itu balapan salip-salipan kenceng gitu. Emang seneng kamu? Iya. Oh, lihat ayah dulu balap sama sekarang, apa bedanya? Maksud Apa bedanya dulu balapan dulu kamu nonton, sekarang kamu rasain, gimana perasaan kamu sekarang? ya perasaanku sekarang ya seneng karena udah bisa menang-menang gitu. Sampai bisa ke level Asia, tapi perjalanan masih jauh ya. Jangan cepet puas, jangan gimana. Ya, Apa cita-cita kamu ke depan? cita-citaku bisa jadi balap Indonesia pertama yang bisa MotoGP sama bisa juara dunia MotoGP. Amin, mantap. Sementara ini sih udah ada beberapa pembalap ya. Yang pertama itu dulu ke MotoGP itu Doni Tata, yang kedua Rapi Topan, yang ketiga Dimas Eki, yang keempat Andi Gilang, yang kelimanya Mario sekarang masih stay. Terus semoga mudah-mudahan bisa sementara ini semua yang masih stay bisa 2 tahun itu karena Mario ya, baru Mario nih yang stay 2 tahun ya. Andi Gilang dulu. Semoga bisa berprestasi. Untuk Mario juga tahun ini juga masih tetap stay di Moto3. Mudah-mudahan cita-cita kamu juga tercapai ke sana ya. Terus gimana perasaan kamu, Mon? Bisa sampai dulu ini sebelum ke MotoGP itu kan sekarang udah di level Asia Talent ya. Asia Talent udah bisa beberapa kali juara. Seorang ayah menciptakan anaknya, apa yang kamu rasakan? Ya sebenarnya saya nggak menciptakan ya, saya itu Ya menciptakan dong. saya mau ceritain gitu. Wow. Sebenarnya saya itu pengalaman saya di balap banyak kesalahan-kesalahan yang di diri saya. Setelah saya melewati, oh ternyata itu saya salah. Oh ternyata harus seperti ini, seperti itu. Kesalahan-kesalahan saya itu yang tak ada itu beda, maksudnya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan saya. Dan kenyataannya kesalahan-kesalahan saya itu menutupi dia bisa melewati semua itu yang saya rasakan gitu. Dan akhirnya saya juga nggak sadar, bukan saya nggak percaya juga, oh ternyata bisa setelah. Nah itu yang saya ajarkan ke Reda gitu. Apa yang dulu kamu kurang, atau misalkan apa yang kamu lakukan salah pada saat dulu yang belum? Itu kesalahan saya itu, saya setiap event, setiap itu kesalahan saya selalu saya pelajari dan akhirnya sebenarnya saya berhasil juga. Tapi waktu itu pas berhasil umur saya sudah tua. Itu benar, saya udah Kasihan dia. Iya. Dia udah bisa tapi umur udah tua. Iya, karena saya ceritanya saya nggak mimpi balapan sampai sport 600 ASEAN, yang mimpi saya cuma balapan pakai underboard waktu itu. Tapi berjalannya waktu ternyata ada kelas-kelas yang lebih tinggi, saya otomatis naik kelas, kaget saya, otomatis naik kelas, kaget. Itu dengan kaget saya, dengan kesalahan saya,
PR saya banyak. Setelah di rumah saya pelajari, saya rangkum, saya pelajari terus. Akhirnya saya berhasil pakai motor itu bisa kenceng juga. Terus ternyata tak, ini saya udah tua bener-bener bingung. Makanya ini anak ini bener-bener harus diarahkan, nggak cuma untuk sepeda ya, semua anak itu saya ambisi saya jangan seperti kesedihan saya waktu itu di balapan di luar. Saya sedih sebenarnya. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, ternyata Nggak punya ilmu apa-apa. Iya, ternyata balapan Belum itu seperti siap. ya. Ternyata balapan itu seperti ini loh, gitu loh. Itu saya pelajari terus, Karena semua mau momon, ya mau Sudarmono, mau sepeda, kita semua berawal dari balapan bebek. Dari balapan bebek nggak ada mimpi. Dan balapan bebek itu motor ya, mohon maaf, motor yang emang motor hari-hari kita modifikasi jadi motor balap. Akan tetapi balapan di luar itu pakai motor balap yang sesungguhnya. Itulah yang akan jadi kendala, dan sirkuitnya juga kita kendala juga kan ya. Belum ada yang besar. Semua sirkuit kita harus belajar lagi. Naik motornya belajar lagi, sirkuitnya belajar lagi ya. Itu sebenarnya pas waktu itu saya sedih, tapi saya tutupi karena saya pembalap. Sedih tapi saya belajar gimana caranya. Nah sekarang ke sepeda lagi. Nah, kamu ini kan tahun kemarin 2022 itu tahun pertama kamu di Aset Talent. Kok tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, bagus sih, langsung bisa memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia, untuk Honda juga. Itu oke, itu kamu berhasil. Pernah mengalami kesulitan seperti apa kamu pada saat lagi balapan? Pas lagi balapan ya kesulitannya ya yang itu apa, yang Mandalika Seri 2 itu ada cedera. Selain itu, untuk mempelajari sirkuitnya itu dengan caranya bagaimana, atau apakah kamu ada caranya, emang ayah kamu ngajarin supaya bisa cepat adaptasinya gitu? Seperti apa kamu mempelajarinya, atau emang kamu udah persiapan dari awal sebelum balap itu kamu mempelajarinya? Apakah kamu nonton YouTube kah, mempelajari sirkuitnya, atau bagaimana? Ya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, ya nonton YouTube, main game PS di komputer. Itu main game tapi positif. Itu sangat membantu juga ya? Ya itu Sangat. ya sangat. Terus latihan motor seminggu berapa kali, Bang? Dan motor seminggu. Kalau yang di Pasar Sapi itu Selasa, Rabu, Jumat. Tapi biasanya ada latihan di Ijen atau di Boyolali Sabtu. Latihan Pasar Sapi. Oh iya ya, yang belum nonton tuh ini Pasar Sapi nih. Ting deh ya. Di Pasar Sapi hari Selasa, Rabu, Jumat. Ya, Kalau di sirkuit yang itunya Biasanya 1 kali Sabtu atau enggak Sabtu. teman-teman, seminggu itu ada 7 hari. Ya, 7 hari. Itu latihan di Pasar Sapinya 3 kali, dan ininya 1 kali yang di pasar permanennya. Berarti 3 harinya ini fisik juga. Berarti tiap hari itu emang fisik, motor. Ya berarti fisik. Jadi kalian yang di rumah mungkin enak tinggal nonton, kalau kalah tinggal komplain, ngetik, gini, semua itu perlu proses. Semua itu perlu kerja keras, dan yang emang tidak tahu, yang tidak pernah dilihat oleh di TV juga ya, kayak kesehariannya sepeda seperti apa. Nah itulah ceritanya. Capek nggak ada? Capek. ya namanya kerja dan Resikonya? ya Oh mantap. Ya mungkin segitu. Kalian kalau misalkan ada yang menanyakan atau apa lagi seperti bagaimananya, dan sepeda, sepeda nih tahun ini balapnya apa, nanti ikuti terus, pantengin terus channel ini. Yang belum subscribe pakai subscribe aja dulu, nanti akan saya kasih bocoran, dan sukses terus bentuknya sepeda, sukses terus momon ya. Pokoknya tidak ada yang mudah, semua perlu proses, semua perlu kerja keras, semua itu akan berhasil, akan tetap semua itu tidak akan mengkhianati hasil. Menurut susah ya. Oke, segitu aja dulu. Pokoknya salam umur setengah tua, jiwa muda, Rudi Trijaya.